Anda. Oke, nah sudah lihat ini? Sandwich generation. Kalau dalam bahasa Inggris ya, ini sok-sokan pakai bahasa Inggris ya. Sandwich generation itu adalah mereka-mereka yang berusia yang berada terjepit di antara orang tua yang sudah berumur, mereka sudah nggak punya pekerjaan lagi, butuh perhatian kita, butuh bantuan kita, dan terjepit ke anak-anaknya yang juga masih kecil-kecil yang butuh dibiayain. Jadi, klub sandwich itu adalah mereka yang berumur rata-rata tuh ya, 30-an tahun, 40-an tahun, 50 sampai 60 tahun bahkan. Yang terjepit antara orang tua mereka yang sudah berumur usur, anak-anak mereka yang sudah mulai remaja besar dan lain-lain, dan bukan bahkan yang ada yang punya cucu. Oke ya, itu adalah generasi sandwich generation atau generasi sandwich. Gampangannya gini, kayak kue lapis seperti ini. Anda lihat, kayak kue lapis. Dia bekerja, dia berusaha, ya, tetapi dia harus membiayai orang tua mereka yang sudah tidak bekerja lagi, yang sudah tidak punya penghasilan lagi, sekaligus menghidupi anak-anaknya. Sehingga dia kerja. Dia usaha seperti apapun, kok kesannya habis juga. Kalau kita dengar seperti ini, sandwich generation, ya, saya bertanya dulu sebelum kita membahas lebih lanjut. Berapa banyak dari Anda yang termasuk sandwich generation? Di mana orang tua Anda sudah tidak bekerja dan butuh bantuan keuangan dari Anda, serta Anda masih punya anak-anak yang ada biaya juga. Ada mereka-mereka yang terjepit seperti itu, mereka punya kesulitan ekstra, rekan-rekan. Ekstra untuk bisa keluar. Ekstra untuk mereka bisa out dari sana. Oke? Ekstra bagi mereka untuk bisa benar-benar punya kehidupan yang aman. Karena harus menghidupi 3 sekaligus. Oke ya. Nah, kalau sekarang kita diskusi sama-sama. Kalau seandainya kita yang jadi sandwich generation, kita yang terjepit di dalam. Kita yang terjepit di tengah-tengah. Oke? Apakah itu beban? Ataukah itu berkat untuk kita? Wah, kata teman saya, itu tergantung sudut pandang kita. Banyak orang ngelihat itu sebagai beban. Jadi setiap kali dia berusaha, dia dapat uang, dia jadi terbebani. Aduh, baru masuk udah hilang semua uangnya karena harus untuk ini, wah, dan lain-lain gitu ya. Dia merasa bahwa itu adalah beban. Sebagian yang lain melihat itu berkat karena bisa melayani dan menghidupi orang tua, ya, sekaligus bisa untuk menghidupi anak-anaknya. Bagi yang bisa melihat itu sebagai berkat, ya, karena kondisi pemasukannya tinggi, ya. Bagi yang pas-pasan itu jadi beban. Ya, kita harus realistis ya. Setuju? Nah, terus harus gimana gitu? Oke? Satu-satunya. Nah, kalau kita lihat generasi kue lapis sekarang atau sandwich generation sekarang, saya gambar. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi kalau misalkan kita di tengah, ini ortu, ini anak. Oke, hidupin seperti ini ya. Betul nggak? Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa gimana caranya supaya saya tidak jadi sandwich generation. Oke, ada yang mengatakan financial planning seperti yang dijawab oleh Bu Turi. Ya, saya setuju bahwa financial planning atau perencanaan keuangan ini adalah satu cara untuk kita bisa menyiapkan diri. Untuk menyiapkan diri supaya kita tidak menjadi beban buat anak-anak kita kelak. Kan tujuannya gitu ya, supaya tidak menjadi beban buat anak-anak kita kelak. Maka apa yang dilakukan? Financial planning, ada uang yang kita sisihkan atau ditabungkan. Ya kan ya? Tabung. Oke. Kita sisihkan, kita tabungan ya. Bulan demi bulan, demi bulan, demi bulan. Jurus ini bagus, tapi saya bilang tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kalau terjadi musibah saat kita lagi nabung, hilang juga apa yang sudah ditabungkan. Oke?
Akhirnya harus ngulang lagi seperti di Pertamina atau SPBU, mulai dari nol ya, gitu kan ya. Uangnya habis, mulai lagi dari nol, ya kan? Nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi, musibah lagi, amit-amit ya. Kena lagi, nabung lagi dari nol, mulai lagi, mulai lagi, mulai lagi. Tanpa terasa, kita yang jadi orang tua, anak kita naik ke sini, dan anak kita sudah mulai cucu. Dia yang kejepit sudah di sini. Kenapa? Karena setiap kali kita ngumpulin uang habis, ngumpulin uang habis, ngumpulin uang habis, dan tanpa terasa sudah masuk usia pensiun dan tidak punya penghasilan lain. Oke? Itu yang terjadi pada banyak orang. Itu yang terjadi pada banyak orang di Indonesia hari ini. Itu sebabnya banyak orang itu yang mengeluh, banyak orang itu yang merasa hidupnya nggak happy. Akhirnya stres, mereka depresi, mereka menyebutnya mental health-nya kurang sehat. Jadi, kesehatan mentalnya kurang sehat. Gampang stres, gampang depresi, dan lain. Oke? Jadi kalau kita mau memecahkan di sini, mau memutuskan mata rantai ini supaya tidak terjadi, fokus kita adalah kita sendiri. Kita harus fokus diri kita sendiri. Dengan cara apa? Iya, financial planning harus tetap dilakukan, sisihkan uang dan lain-lain. Tetap wajib, wajib untuk terus dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah pastikan untuk kita punya penghasilan sampai kita meninggal nanti. Dan penghasilan ini adalah penghasilan yang bisa membuat hidup kita minimal aman. Anda setuju dengan saya, teman-teman? Bapak Ibu semuanya? Rekan-rekan? Jadi terlepas nanti kita punya tabungan atau nggak punya tabungan, selama terus punya penghasilan bulanan, terus punya penghasilan yang terus bisa datang. Oke? Sampai kita akhirnya sudah meninggal nanti, maka saat kita sudah dalam kondisi pensiun, kita sudah dalam kondisi ya tidak bekerja, penghasilan bulanan tetap ada, ini akan memastikan kita tidak akan pernah jadi beban buat anak kita. Sehingga menjawab pertanyaannya Bu Turi tadi ke anak sulungnya, mudah-mudahan tidak. Nah, mudah-mudahan kamu tidak akan menjadi sandwich generation. Kenapa? Karena kamu nggak perlu memikirkan papa mama bagaimana, kamu pikirkan bagaimana anak-anakmu. Kenapa? Karena papamu, mamamu punya penghasilan rutin setiap bulannya sampai nanti meninggal. Jadi satu-satunya cara untuk bisa memutus mata rantai sandwich generation tidak lain dan tidak bukan anak kita yang harus kita buat kaya. Bukan orang tua kita, ya udah jangan dibiayain lagi. Bukan. Tapi dengan cara membuat diri kita sendiri aman secara penghasilan, bahkan setelah kita sudah tidak bisa kerja lagi, penghasilan tetap bisa ada buat kita. 70 tahun,